Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Putri Rapsala Belia. Dan hari ini saya akan merekam untuk UAS saya. Saya mengerjakan soal di HISIS, di modul HISIS, chapter 13.3. Soalnya dapat dilihat seperti yang ada di layar. Jadi, yang pertama adalah kita menyiapkan dulu membuka HISIS seperti biasa, lalu klik component list. Setelah itu, bisa klik add dan tambahkan sesuai dengan di modul pengerjaan. Nah, di sini kita tambahkan sesuai yang ada di modul. Sebelumnya saya ganti dulu search for-nya menjadi formula. Yang pertama adalah C2H4. Nah, ini etilen, kita klik langsung ditambahkan di add-nya. Seperti itu. Selanjutnya ada HCl. Klik dan klik add seperti biasa. Setelah itu ada C2H5. Maaf, masih kurang saya tambahkan, jadi C2H5Cl. Nah, ini sudah muncul, kita langsung klik add. Setelah itu ada juga nitrogen. Nah, lalu kita klik add. Setelah komponennya sudah kita masukkan semua, kita beralih ke fluid package-nya. Di fluid package-nya ini kita menggunakan pengelbenzen karena pengelbenzen ini sudah diketahui di modul dan juga pure oleh gas, seperti itu. Nah, setelah kita sudah tentukan fluid package-nya, kita beralih ke reaction. Di reaction ini, karena di soalnya memang diketahui tentang reaksinya, jadi kita langsung klik reaction yang berupa konversi. Setelah itu bisa kita sesuaikan. Jadi di konversi ini diketahui juga apa-apa saja komponen untuk bereaksi. Nah, yang pertama adalah etilen, ada HCl dan juga ada ClC2. Ini saya tambahkan terlebih dahulu. Nah, untuk N2 sendiri saya tidak masukkan karena N2 hanya komponen pendukung seperti itu. Nah, koefisiennya ini kita sesuaikan juga. Kalau misalnya menjadi reaktan berarti minus dan juga produk itu berarti plus. Di sini bisa dilihat balance error-nya sudah 0, berarti sudah benar. Nah, sesuai dengan yang ada di soal, C0-nya kita ganti dengan 90. 90 ini berarti 90%. Nah, karena masih belum dimasukkan ke fluid package, kita masukkan add to FP ini. Jadi sudah masuk di fluid package. Selanjutnya bisa kita lanjutkan ke simulation. Berikut ini adalah tampilan simulation jika kita mengkliknya. Jadi yang pertama kita bisa drag dari tombol pelet yaitu steam-nya. Jadi pertama kita ubah dulu namanya yaitu feed. Setelah itu kita ubah temperaturnya 25 derajat Celcius. Setelah itu ada pressure 1 atm. Nah, selanjutnya kita ubah juga di komposisinya. Di komposisinya ini kita sesuaikan dengan yang ada di soal, yaitu sudah diketahui. Jadi untuk etilennya adalah 0,48, HCl-nya 0,5, dan ClC2-nya adalah 0, serta nitrogennya 0,02. Seperti itu. Nah, lalu karena totalnya juga sudah 1, kita klik OK. Oh, di bawah ini masih diketahui flow rate-nya belum saya masukkan. Jadi saya masukkan dulu flow rate-nya yaitu 100 kg mol per hour. Nah, ini sudah biru tua, tandanya sudah ready. Nah, selanjutnya kita masukkan tools yang bernama mixer. Di mixer ini kita selaraskan. Di inlet ini kita bisa masukkan feed dan juga air bintang. Nah, setelah itu kita beri nama untuk keluarannya, yaitu saya akan memberi namanya S2 seperti ini. Nah, ini memang belum terselesaikan, tapi tidak apa-apa, kita klik X dulu saja karena lebih baik kita menyelesaikan untuk feed-nya dan juga alirannya itu di akhir. Selanjutnya kita bisa memasukkan ini kolom menjelaskan yang konversi reaktor. Oke. Jadi untuk inletnya kita bisa masukkan S2 keluaran dari mixer tadi. Seperti itu. Nah, untuk energinya kita memasukkan air duty. Jadi ada aliran baru yang namanya air duty. Setelah itu untuk vapornya saya akan memberi namanya S3.
Setelah itu untuk liquid outlet yang ada di bawah, saya akan beri namanya liquid seperti biasa. Seperti ini. Nah, karena ini konversi, berarti kan ada konversi yang udah kita buat tadi, reaksi yang kita buat. Lalu kita masukkan aja reaksi pertama. Tetap tidak ketahui detiknya. Gak apa-apa, kita biarkan aja sama seperti yang di mixer awal tadi. Selanjutnya, untuk alat ketiga yaitu ini, komponen splitter. Nah, untuk alat ini kita klik 2 kali, lalu kita masukkan inletnya, yaitu S3, keluaran dari yang reaktor sebelumnya, dan juga energi balance-nya saya beri nama air duty reaktor, seperti ini. Nah, setelah itu ada overhead outlet-nya. Ini untuk yang keluaran bagian atas, yaitu saya akan memberi nama, maaf sebentar. Nah, saya akan memberi nama S4. Nah, untuk keluaran bawahnya, ini saya akan beri nama berupa P, seperti ini. Nah, karena diketahui Agno split di bagian bawahnya yang masih berwarna merah, jadi kita klik dulu ke split di bagian desain itu. Nah, yang ketiga. Nah, di sini bisa kita masukkan berapa fraksinya untuk P dan juga S4. Sebenarnya pilih salah satu pun itu tidak masalah, tapi di sini saya akan memasukkan kedua-keduanya. Jadi yang pertama di etilen itu ada 0, HCl 0, ClC2 itu 1, dan nitrogen 0. Nah, untuk S4 sendiri, itu ada berbagai pilihan yang seperti saya bilang tadi, bisa diisi salah satu antara S4 dan P, atau diisi dua-duanya, seperti ini. Tapi saya akan mengisinya lagi ya, jadi etilennya 1, HCl-nya 1, ClC2-nya 0, dan nitrogennya 1. Seperti ini. Nah, karena sudah berwarna kuning, kita biarkan, tidak apa-apa. Jadi, kita lanjutkan ke alat selanjutnya. Nah, di alat selanjutnya itu kita membutuhkan TEE. Nah, di sini kita klik, inletnya berupa S4, tadi keluarannya yang sebelumnya. Setelah itu ada outletnya. Nah, untuk outletnya, ini kita bisa tambahkan R, bukan R bintang, tapi R biasa. Sebentar, saya salah tulis. Nah, ini saya tulis dulu R saja. Seperti ini. Jadi memang keluaran berbeda dari R. Nanti pada akhirnya juga akan recycle atau nyambung. Nah, setelah itu juga ada W. Seperti ini. Nah, sudah diketahui seperti ini. Kita biarkan. Nah, setelah itu langkah selanjutnya adalah kita menggunakan recycle. Karena di soal ini disebutkan bahwa menggunakan recycle untuk R-nya yang akan dibawa kembali ke R bintang. Seperti itu. Untuk recycle sendiri, R masukannya adalah E, inlet masukannya adalah R, dan juga outlet-nya adalah R bintang. Jadi akan nyambung seperti ini. Nah, karena semua garisnya masih berwarna biru muda, yang artinya masih belum lengkap semua komponennya, jadi kita bisa membuka workbooks. Nah, nanti akan muncul tampilan yang ada di layar sini. Nah, kita bisa ubah suhu dan juga tekanannya. Untuk air bintang ini, kita mengubah suhunya menjadi 25 derajat Celcius dan juga tekanannya 1 atm, sama seperti feed. Nah, setelah ini diubah, kita juga mengubah molar flow-nya. Nah, molar flow untuk air bintang ini adalah kita asumsikan 0, seperti itu. Kita ubah, jangan lupa satuannya agar sama. Nah, dari sini kita sudah melihat perubahan untuk S2. Ini sudah muncul sesuai yang ada di layar. Jadi untuk temperaturnya 77 atau 25 derajat Celcius, pressure-nya sudah diketahui dan hampir sama. Molar flow-nya itu 220,5. Itu masih untuk satuan LB per hour. Nah, selanjutnya di S3 kita mengubah suhunya. Kita ubah suhunya yaitu 25 derajat Celcius. Nah,
ketika S3 kita masukkan suhunya, liquid pun telah mengikuti. Jadi kita tidak perlu memasukkan liquid. Nah, untuk S4 kita tinggal mengubah suhu dan juga temperaturnya juga kita ubah lagi. Nah, sesuai dengan yang sebelumnya 25 derajat Celcius dan 1 atm. Nah, di P juga seperti itu. Sama-sama kita ubah temperatur dan pressure-nya 25 derajat Celcius dan 1 atm. Nah, nanti akan muncul seperti yang saya perlihatkan di layar. Nah, untuk W-nya sudah diketahui soal bahwa kita memasukkan per steam W itu adalah 10 km per hour. Nah, kita masukkan. Nah, saat kita memasukkan ini, semua datanya telah lengkap. Dari feed, R bintang, S2, sampai W itu semua datanya telah lengkap. Dan semua garis steamnya juga berwarna biru tua, yang artinya sudah pas dan seluruh komponennya. Sedangkan alat-alatnya juga tidak menunjukkan alat yang berwarna kuning, yang artinya memang sudah siap dan oke semua. Nah, kita coba buka salah satu, itu akan menandakan bahwa ada garis hijau, berarti itu sudah oke. Nah, setelah itu kita klik lagi di recycle-nya. Nah, di recycle ini kita ubah dari sensitivitasnya dari 10 menjadi 1. Kita ubah semuanya dari vapor, temperature, pressure, flow, enthalpy, komponen, dan juga entropi. Nah, setelah itu kita bisa mengecek seluruh komponen dan juga seluruh alat. Apakah sudah hijau atau belum. Sekian pengerjaan dari saya. Mohon maaf bila ada kesalahan tutur kata ataupun pengerjaan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.